Are you ready? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. We'll come back in podcast talking only di MTC Podcast episode ke-13 ya. Seperti biasa di ngobrol aja, kita sekarang kedatangan seorang musisi katanya yang multi genre, multitasking juga. Oke, siapa ditemani oleh siapa? Kali ini saya boleh berkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Robi, Robiana. Oh, asal Jatinangor, tapi karena nikah sama orang Majalaya, jadi orang Majalaya juga. Oh gitu. Jatinangor ya. Ada lagunya tuh. Apa? Tong ditembak kita tuh. Kamu sih jangan pergi ke Jatinangor. Boleh lah lagu apa? Harusnya nyimpan mic di sana, soalnya agak kedengeran kayak. Oh, di mana? Itu ada sebelumnya kan, ini berisik di belakang, banyak yang ngalokan. Oh iya. Biasa itu MD-nya. Oke, Bi, kita santai aja ya, ngobrol aja. Ya, aduh, ini podcast pertama. Dan kalau di MTC ini ke-13, jadi spesial banget untuk ngundang Obi ke sini sih. Ada spesial. Ini kenapa sih manggil Obi? Ya, sebelumnya mungkin ketika di pandemi kan banyak nih musisi-musisi yang biasa main di kafe, terus di wedding kayak gitu kan, jadi nggak punya tempat istilahnya gitu. Nah, betul. Sekarang Obi yang ini Obi panggilannya? Ya, dipanggil Obi. Obi aja? Obi. Nggak pakai aja. Oh iya, siap. Obi-Wan Kenobi. One and only. Nah, boleh cerita dulu gak selama pandemi kegiatan apa aja nih? Selama pandemi saya biasa cover-coveran seperti musisi yang lain. Boleh dicek di channelnya. Aduh, ini langsung promosi. Saya lupa ini belum promosi. Malah produk saya duluan. Biasa musisi pandemi kayak gini, banyak promosi. Tahu aja. Biasa saya coveran, cuman apa aja yang penting produktif gitu. Gitu. Tapi kan Obi ini selain musisi katanya juga dagang, ngurus rumah tangga, terus apa lagi nih? Kuliah juga kan ya? Ya. Terus ngeproduce musisi lain juga ya? Ngeproduce ada. Itu gimana itu ngatur jadwalnya tuh? Kalau saya biasa dibikin job desk per minggu gitu. Jadi tiap minggu saya ganti tulisan, jadi ditulis di papan tulis gitu. Jadi udah punya schedule masing-masing gitu ya. Jadi semuanya terkonsep, kecuali kalau saya bangun siang banyak jadwal yang ketinggalan. Oh gitu. Ya. Jadi sibuk juga mungkin ya sehari-hari. Nah, yang banyak dikurangi selama pandemi mungkin manggung, ngamen aja ya. Tapi menghasilkan tetap ya dari hal-hal yang lain gitu. Alhamdulillah ada. Cuman karena situasi kayak gini juga banyak yang di luar dugaan gitu ya. Misal contohnya kan saya jualan di kantin kampus, gitu. Kampus juga libur. Oh iya. Jadi ya memanfaatkan tabungan. Memanfaatkan tabungan gitu. Semoga nggak 0K banget lah. Kasihan istri. Iya. Oh, udah menikah ya? Udah. Istri berapa? Istri berapa? Anak berapa? Sorry. Anak belum. Oh, belum. Ya. Proses. Ya. Ya masih bikin enak. Bikin anaknya
Aduh, ini buat yang jomblo-jomblo. Ki, ayo Ki. Iki, Parik tuh sama Uci cepat-cepat nikah. Boleh di ini dulu cerita dulu flashback gitu. Sejak kapan belajar musik nih? Katanya kan dulu cita-citanya jadi pengen jadi sembalap nih. Sehingga masuk info dari mana itu? Oh, ada aja lah. Karena di tim huru hara MTC ini selalu ada agen mata-mata yang seperti itu lah. Intel jadi juga ada. Takut, ya. Gimana tuh, bisa ceritakan nggak? Kenapa sampai masuk SMK gitu? Oh, waduh. Dan sekarang memilih musik pastinya gitu. Dulu pas punya uang sekian sebelum beli keyboard, ya relatif lah. Sebelum beli keyboard, saya mikirnya mau dipakai beli motor. Suka balap-balap gitu, yang racing gitu, atau lebih ke modif gitu? Ke racing, tapi kalau kalau ke liar gak berani sih. Biasa we ala-ala ya brigip gitu. Iya. Jadi emang nyarinya yang kompetisi kayak gitu ya. Tapi sekarang masih suka balap-balapan? Enggak, mahal Atau mungkin ya kalau misalkan bangun kesiangan gitu, terus waduh jadwal nih, kebut-kebutan di jalan. Itu sambil jadi sambil minum air lah. Mantap. Tapi ini sejak kapan nih mulai udahlah saya main di musik gitu? Kan sebelumnya mungkin nggak kepikiran di musik gitu. Enggak. Sampai apa ya? Sampai ngerasa kayaknya saya cocok nih di musik dan di keyboard ya, pastinya di keyboard. Yang lain, alat yang lain? Kalau expert mah di keyboard doang sih. Sombong. Sombong. Expert katanya. Tapi benar. Emang Obi ini karena multi genre, nah berarti harus expert dan apa ya? Itu soalnya udah bakat sih. Bakatku butuh. Namun hiji genre susah kayaknya. Gitu. Iya benar ya. Jadi kita pasarnya tahu gitu ya. Pasarnya yang suka ini dikejar gitu ya. Idealis ada lah gitu. Cuman mangga itu mah disimpan. Nah, nanti sebelum ke sana ya, kita masih pertanyaan tuh ya. Kenapa sejak kapan nih mulai terjun, maksudnya saya mau pengen belajar musik gitu? Dulu waktu SMA semi kecelakaan gitu. Kecelakaan maksudnya? Dulu waktu lulus SMP saya pengen ke SMA negeri. Cuman pas ujian ternyata name-nya gak banyak. Akhirnya gak lolos. Paksa gitu ya. Sekolah apa yang gak pakai name? Oh, ada SMK musik. Ya udah masuk ke sana. Oh gitu. Jadi SMK-nya emang musik gitu. SMK-nya musik. Bukan otomotif. Bukan. Saya kira SMK-nya ini otomotif gitu. Kalau di otomotif saya sekarang di bengkel. Oh iya benar. Tapi kan ada juga yang jago ngebengkel tapi bermusik juga. Banyak. Tapi SMK-nya di mana, boleh tahu nggak? Ada SMK, yang musik gitu? SMK-nya di SMK 10 Bandung. Ada emang khusus musik gitu? Ada. Mantap. Saya baru tahu tuh. Kalau saya masih muda mungkin kurang terkenal sih sekolahnya. Tapi banyak menghasilkan. Ya banyak lah. Dan dari situ mulai tertarik sama keyboard atau piano. Ya. Kenapa langsung piano atau explore dulu ke yang lain, misalkan kendang, kecapi gitu? Karena lebih enak aja sih lihat praktisi di musik. Pasti ada keyboard minimal. Kebanyakannya itu ya. Apalagi kalau yang di orkestra biasanya leadernya juga suka. Ya pasti minimal bisa keyboard lah gitu. Benar. Oh jadi dari sana ya? Nggak ada turunan dari orang tua atau siapa melihat siapa? Kalau gitu? Turunan sih cuman mengagumi musik aja. Cuman kalau untuk profesi mah nggak ada. Baru hobi berarti ya? Kakek berkebun, bapak jualan. Oh iya. Keyboardis multi genre. Kenapa bisa punya label seperti itu dari teman-teman nih? Gak tahu sih, saya tidak pernah melabelkan diri sendiri. Apa karena Obi ini sering dipanggil sama satu band yang berbeda multi genre itu? Ya, kadang rock gitu, kadang metal, kadang sama teman-teman. Sama teman-teman saya sih disebut si dangdut, padahal saya gak dangdut damatnya. Oh gitu. Kenapa? Ya karena bukan gak suka ya. Saya suka dangdut, cuman nggak didalemi aja. Gak gitu. Fokus di sana gitu ya. Yang deh.
Wah, kita di negeri. Sorry ya, ini disclaimer dulu. Saya mau istirahat nih ditembak sama Parik suruh MC. Makanya masih baluang itu. Baluang itu apa? Apa sih? Apa coba? Oke, yang tahu ya nanti komennya. Baluang bahasa Indonesia naon. Yang Obi bener-bener dalemi sebenarnya atau yang apa ya? Yang feel yang suka di genre apa sebenarnya? Kalau Obi sendiri gitu. Kalau film mah lebih ke pop. Pop jazz atau yang Ya pop fusion lah gitu. Fusion gitu ya. Jadi nggak jazz amat. Yang lebih apa ya, yang lebih contohnya boleh dicobain nggak? Aduh, Ini harus dites soalnya kan wow, keyboardis multi genre masa nggak dites nggak tahu gitu sih. aduh berat. Jadi kalau waktu sekolah mah nih ya, kalau dari kurva grafik gituan lah nukar itunya. Waktu SMK tuh saya full di teknik. Kalau jazz tuh saya dengarnya Brian Culbertson. Ngerti saya. Ya pasti galeri deg lah gitu, sebagian orang. Cuman setelah lulus akhirnya si idealis makin disimpan, makin ke pasar, jadi terjunnya ke pop. Yang banyak menghasilkan uang gitu kan, udah mulai melupakan idealisme gitu kan. Ya nggak melupakan lah, tapi terlupakan. Aduh maaf ya idealis. Oke. Jadi tapi ini ngeband nih, masalah ngeband, Obi suka ngeband sama siapa aja gitu. Aduh. Atau emang punya band khusus gitu yang emang benar-benar Obi dirikan gitu. Oh, kalau untuk band sendiri saya pernah ngebentuk. Kalau untuk sisanya di band yang lain banyak banget. Saya Wah, ngejablay juga. saya jadi lupa malah. Saya gabung berapa band. Wah, sombong lagi nih. Tapi emang musisi harus sombong. Ya. Dan sekarang bandnya kemana ya? Tapi ini kan pernah bikin ngebentuk band. Nah, berarti kalau pernah kemana nih bandnya? Masih ada atau? Karena playernya sekarang udah berdedikasi kepada profesi yang lain. Jadi tapi saya tetap mempertahankan mereknya untuk dijadiin di perusahaan istilah. Di usahanya jadi gitu? merek di merek saya. Jadi saya jadiin merek gitu. Oh, di branding usaha. Obi, usahanya apa, Pi? Wedding planner. Hah? Wedding planner sama music entertain. Oh, iya. Nah, buat teman-teman nih yang belum nikah dan berencana mau menikah atau sunatan juga bisa ya? Bisa. Sunatan, gathering, syukuran putus sama mantan. Ulang tahun. Bisa banget. Boleh, badut sulap. Boleh ya, nanti ada ini kontaknya atau IG-nya atau langsung Ada. aja ke Obi gitu. Ada. Gampangnya nanti search di Instagram fleka.id. Wih. Nah, editor silakan menulis ya. Aduh iklan nih. Gak apa-apa, di sini harus sering iklan. Aduh. Ini kopi saya mana sih? Kopi WJS mantap. Datang ke WJS. Oke, sebelum lanjut saya mau ucapin terima kasih dulu buat properti ya dari Oyeng mungkin ya. Supportnya Oyeng ya. Level Musik Studio. Terima kasih buat inventaris mixernya. Terus buat ini kamera dari siapa nih, Rick? Hah? Oh, dari Om Parik ya. Dari Omnya Parik, bukan dari Om Parik. Dari Omnya Parik. Terima kasih. Terus buat set panggungnya WJS terima kasih juga. Ya itulah sponsor kita kali ini di episode ke-13. Dan MTC Tim Huru Hara terima kasih. Cuman berapa orang? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi kan yang feel genre yang disukai nih. Nah, sekarang yang sebenarnya males kalau dibawain gitu. Jadi Obi itu males bawain genre ini gitu. Apa? Sejauh ini masih belum kepikiran bahwa saya malas bawain suatu lagu. Wih, berarti Sombong ke berapa ini? Keempat ya. sombong keempat ya. Nanti editor dihitung ya. Nah, ini kopi Mbah Dedot, kopi termantap di WJS. Oh,
Cuman berapa? 14.000 enggak. Wah, Tidak akan murah. merusak kantong kalian ya. Bi mau kopi sekali? Mangga. Saya ada lemon. Oh iya, nanti boleh di ini enggak? Maksudnya dites gitu. Duh, dites. Kan Udah ini lama gak ujian. multi genre nih. Nanti saya kasih satu genre, coba Obi bawain gitu ya. Boleh. Tadi dong yang pop dulu boleh di Oh. Nanti editor kalau ada yang salah di ini pop jazz ya. dipotong. Boleh sambil nyanyi juga. Oh. Saya minum dulu. Aduh. Haus soalnya. Ini ada instrumental pop dari Brian Culbertson, judulnya Our Love. Ini wedding banget. Baik kepada para tamu undangan. Untuk mobil berplat D727. Ngomong naon sih? Nggak kedengeran di sini. Tapi keren. Itu yang Obi suka genre itu. Ya, Yang pop. slow pop kayak gitu ya. Nah, sekarang yang dulu di band genrenya apa tuh? Yang dibentuk sama Obi. Ada Pernah bikin lagu juga? pernah Cobain. Bawain dong. bawain jangan ya. Bawain dong. Malu ah. Masa musisi malu? Soalnya bawain lagu sendiri. Oh iya. Itu titik yang gak sombongnya. Tapi kalau gabung ke Paragi boleh. Bang. Lagu sendiri. Iya dong. Aduh. Obi yang bikin ini. Ya, Nulis judulnya apa? Biasanya pengalaman nih. dunia. 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 Sana ya. Asik. Maaf Bi. Udah. Belum. Ntar lupa lagi ya awalnya gimana ya. Bagus sekali penonton ini. Ini lagu yang baru saya dengar. Waduh. Oh, belum ya? Belum. Sebenarnya banyak penonton di sini jadi agak malu. Nah, itu dia. Ini cocok untuk situasi saat ini. Harapilah kenyataan. Bagus juga suaranya. Kenapa nggak solo kalian? Ratus penonton di sini yang sedang menyaksikan. Itu teteh yang lagi minum juga tepuk tangan. Ternyata ada lalat. Apalagi ya? Ini ditembak banget saya sebenarnya, jadi bingung Bi. Tapi Obi di briefing dulu nggak mau ngobrol apa gitu? Enggak aja. Ya kita Saya sama-sama tanya dulu. Bakal ditanya apa aja? Ini ngobrol aja, dah bukan interview. Ya udah nembak. Jadi maaf ya kalau ada yang salah-salah. Untuk editor sekali lagi mohon diedit. Ya gini lah, namanya juga ngobrol aja, jadi ya santai aja ngobrol gitu. Kadang kalau sebagai keyboardis tuh yang dipandang sebelah mata tuh selain bass, keyboard biasanya. Nah bener nggak? Ya. Bener gak? Nah gimana nih menyikapinya Obi? Menyikapinya gak tahu, saya gak pernah menyikapi. Cuek aja gitu ya, santai aja. Yang penting transparan jalan. Gitu, musisi itu harus transparan, harus jalan ya. Ini Obi selain multi genre, multitasking juga ya. Pekerjaannya juga banyak gitu. Maksudnya dagang juga iya gitu, terus kuliah iya. Kalau kuliah pasti menghabiskan gitu ya. Menghabiskan uang. Ini yang bisa menghasilkan ngamen atau dari dagang. Ini hubungannya dengan usaha nih. Kalau nominal ya relatif lah gitu ya.
tapi alhamdulillah sampai bisa nikah juga dari sana ya. Iya. Iya. Ya mungkin udah kegambar jadi berapa. Nah ini di wedding bandnya emang dari Obi sendiri atau kadang Obi juga dipanggil sama IO yang lain gitu? Kalau untuk wedding banyak sih, kan saya ngejablay juga gitu di wedding. Seperti hari ini saya perdana weddingan di Ranca Ekek. Sombong lagi. Nomor 5. Enggak jangan ya semuanya. Alhamdulillah. Ini kan ya maksudnya ya alhamdulillah semoga lagi keadaan menjadi normal lebih gitu ya. Normal. Normal. Obi kan pernah main di musik genre yang agak keras mungkin lah. Rock, metal pernah metal? Metal belum rock ya mungkin ya yang lebih ngerok. Nah itu di rock gimana Bi? saya lihat Obi ini kan kalem, santai gitu, semayu gitu. Nah di rock ngerok juga gitu, jingkat-jingkat gitu, loncat-loncat. Tetap headbang, cuman saya paling botak jadi gak ada efek rambut gitu. Orang lain kan ya jadi ngikutin. Kadang saya suka iri gitu. Kenapa nggak pakai wig gitu kan? Enggak, saya soalnya paling pendek kan, jadi kayak jenggot gitu. Nah ini ngeproduce musisi, maksudnya bikin musiknya juga atau ada satu band yang datang tolong bikinin lirik atau lagunya gitu? Gimana? Macam-macam sih. Cuman kalau sejauh ini rata-rata ada yang udah bawa lirik gitu. Oh ya. Jadi ini tolong dijadiin musik gitu. Oh ya. Nah kalau misalkan saya minta bantuan nih band saya gitu. Bi, tolong dong ini kita punya lagu, tolong bisa bantuin, bisa juga kan? Bisa. Asal transferan jalan. Enggak, tapi meskipun gitu saya orangnya enggak money oriented gitu. Oh. Enggak pakai tapi itu. Menjaga silaturahmi dan eksistensi. Asik. Tapi ada batas normalnya gitu ya. Tidak mungkin ya. Dong 20.000 gitu. Pasti ada standarnya gitu. Ada teman-teman yang misalkan bisa nyanyi terus punya lagu, nah itu bisa nggak dibikinin sampai jadi lagunya gitu sama Obi? Untuk sekedar sampai jadi bisa. Untuk proses selanjutnya saya paling kalau misalnya dianya mau lanjut, saya bakal dilemparin atau dikenalin ke teman yang emang udah proper di bidangnya. Untuk lanjut tuh lebih ke maksudnya untuk pemasaran. Oh ya. Jadi untuk memproduksi sebuah lagu sampai jadi lagu sampai sana mungkin Obi ya. Ya. Dan selebihnya mah enggak, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Oke, sekarang mungkin di sesi terakhir ya. Sesi terakhir ini kita ada sedikit tantangan buat Obi. Yang ditantang dari teman-teman yang nanya langsung lewat Instagram Music Talent Community. Ini banyak yang masuk tapi kita ambil cuman beberapa aja lah. Oh, iya. Ya. Jadi nanti mereka minta genrenya apa, tolong Obi mainkan gitu ya. Mau sambil nyanyi boleh. Oke, kita ini pertama ada dari Onila Skarbit ya, @OnilaSkarbit. Coba dong lagu genre rock katanya, bawain. Genre rock. Ya. Ternyata Obi juga suka buka ini ya, buka Pari Rimon juga. Iya. Soalnya nggak ada ini, saya kurang hidup. Oh sih. Kecuali kalau ngulik. Oke, itu terima kasih ya Onila Skarbit. Itu lagu musik rock ya. Ya, next. coba. Udah dapat? Biasa nih kalau dites suka ngeblank gitu. Asli enggak? Cek. Suri kan. Aduh, Mang Oni. I could stay away just to hear. Jalan. Asa ngadadak los gitu ah. Iya, soalnya kan ada vokalis rock. Jadi ngedrop.
Itu lagu siapa? Itu You're the Inspiration. Berarti rocknya lebih klasik gitu ya? Rock ballad. Kalau yang rock progresif sih biasa pakai sequencer. Oh, benar. Ya itu ya, Oni Laskarbit, editor, selamat bekerja. Oke, lanjut. Kita dari ada @uhetaplak sih. Lagu jazz katanya. Udah aja gitu. Gak tahu lagu jazz aja. Oh, jadi naon wae gitu lah. Naon ya, lagu jazz. Atau mau main apa? Jazz tuh biasanya lebih suka solo gitu ya. Jazzna asik. Lumayan. Ini jazz yang romantik gitu ya. Malam pertama biasa. Oke, terakhir aja karena ini waktu. Terakhir dari Usep Brook. Cik cenah ngawayang Kang tuh. Cik ngawayang Kang tuh. Aduh, gimana tuh ngawayang? Kita setelan udah kayak wedding banget ya. Jol nongkap wayang gitu. Suka di mana? Coba ngawayang. Siap lah. Kan multi genre nih, berarti harus bisa juga. Wayang mah butuh ini sentuhan khusus. Asik. Lihat tantangannya langsung diterima ini. Jadi berarti bener nih musik multi genre. Saya masuknya ke player ini ya, wayang kontemporer. Jadi biasa kan playernya pakai nayaga disebutnya kan, dipakai alat-alat tradisional karena pakai keyboard jadi agak khusus gitu. Jadi kalau wayang nanga bodor yang saya lakuin nah udah bari gitu. Nggak ada tantangan. Udah gak bisa tuh gitu. Cik no rada hese Kang. Rada hese. Misalkan naon gitu. Ngikutin si nayaganya mungkin. Atau pas nyinden nyinden ada pas kakawen. Kakawen lebih banyak ngeblok. Kakawen tuh apa? Kakawen tuh disebutnya kakawen tapi apanya? Paling dari versi saya mah lebih ke gending buka opening gitu. Ada mukadimah kayak gitu. Sajak perwayangan gitu. Iya. Lebih ke ngeblok terus pas opening saya biasa bikin ininya sih, bikin MP3-nya gitu. Atau deh gini pas nyawer mungkin biasanya suka nih nyawer kan suka pakai apa tuh kecapi. Pernah nggak nyawernya pakai keyboard? Ini soalnya tantangannya dari Usep Brook. Cik cenaka ngawayang gitu. Itu dari pemain keyboard. Kita ngawayang. Wayah nanya Bismillah. Tapi untung masih seni gitu. Kalau gitu cik nemok. Aduh orang kayak yang sini. Mending titah masak. Titah masak gitu. Masih untung lah. Lebih ke ini sih. Lebih ke scale pentatonik. Asik, mulai sombong. Paling titik-titik gitu. Selebihnya ada di songnya. Cuman kalau solo gitu ngeblok biasa. Cuman kalau kurang lebih gambaran musiknya mah kayak gitu. Asik. Itu biasanya Rahwana datang sisinya. Coba deh Kang dienakin. Oke, durasi. Oke, jadi terbukti ya Obi ini benar-benar musisi yang multi genre. Jadi buat teman-teman yang mau bekerja sama ya bersama Obi, boleh silakan IG-nya ada. Ada YouTube, ada YouTube. Ada YouTube ada, IG ada. Silakan apa lagi Kang? Facebook, Twitter biar editornya pusing. Foto KTP. Ada. Twitter nggak ada. Enggak. Pet masih ada pet. Pet zaman mana Friendster. Friendster. Ya, terakhir quotes buat para musisi dari Obi apa nih? Quotes, aduh. Yang masih belajar, terus yang kadang nggak pede main musik gitu. Nggak ada duitnya gitu ya. Pokoknya
yang Obi rasakan selama ini sampai sekarang bisa jadi Obi One Can Obi. Obi yang di dilabeli musisi multi genre ini. Aduh. Boleh sharing atau quotes-nya dari Obi gitu. Duh, untuk quote khusus apa ya? Nggak perlu sombong, nggak apa-apa. Kadang orang suka lihat gitu ke musisi, bukan musisi doang, berbagai macam profesi ya, suka ngomong dia mah kayaknya lebih beruntung dari saya atau gimana. Jadi ketika kalau kita udah siap, kita tinggal nunggu keberuntungan aja gitu ya. Tinggal nunggu kesempatan. Supaya emang sebenarnya keberuntungan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan siapa. Jadi kalau kesempatan ada, kitanya belum siap, ya coba lagi. Tidak profesional mungkin ya seperti itu ya. Tapi kalau kita udah siap, terus ada kesempatan, ya disitulah keberuntungan kita ya. Gitu mungkin ya. Ya. Terima kasih buat Obi. Obi One Can Obi. Terima kasih juga Abah aja. Ya, sebenarnya terima kasih buat teman-teman tim MTC Huru Hara yang sudah memproduksi podcast MTC Ngobrol Aja sampai ke episode 13. Mudah-mudahan kita lanjut terus. Amin. Terus pada sponsor, terima kasih kameranya Om Parik, Omnya Parik ya, bukan Om Parik. Jadi ini kamera punya Omnya Parik, dipinjemin, terima kasih. Terus buat Level Music Studio Mang Oyeng, terima kasih buat mixernya. Terus buat Abah Mici, terima kasih laptopnya. Kameranya juga, sombong lah orang. Oh ya, terima kasih juga buat Pelangi Senja, selalu support dari awal. Dan tentunya buat studio yang ada di Cafe WJS. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di MTC Podcast Ngobrol Aja di episode selanjutnya. Saya Abah Mici pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.